Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah adik-adik, kali ini kakak ingin membahas mengenai persamaan kuadrat. Cara mencari akar-akar persamaan kuadrat. Ada 3 cara ya. Cara yang pertama adalah dengan cara faktorisasi ataupun pemfaktoran. Cara yang kedua adalah dengan cara melengkapkan kuadrat ataupun kuadrat sempurna. Dan cara ketiga adalah dengan cara rumus ABC. Nah di video ini yang kakak bahas adalah dengan cara pemfaktoran. Untuk cara yang kedua ataupun cara ketiga nanti akan kakak bahas di video berikutnya. Oke, simak pembahasannya, videonya seperti berikut. Nah, untuk mencari akar-akar persamaan kuadrat ataupun bentuk umum dari persamaan kuadrat adalah ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Di mana a itu adalah angka yang selalu di depan x kuadrat dan b adalah angka yang selalu di depan x. C itu konstanta, angka yang tidak mengandung variabel. Nah, caranya ada 3 cara: pemfaktoran, melengkapkan kuadrat dengan rumus ABC. Nah, di video ini yang kakak bahas pemfaktoran deh adik ya. Nanti cara kedua dengan cara ketiga di video berikutnya. Untuk pemfaktoran, bentuk x kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0 dengan nilai a-nya di sini 1 ya. Kalau a-nya sama dengan 1, maka caranya seperti ini. Kita buat dia kurung xx gitu ya, sama dengan 0. Nah, untuk mengisi angka yang di sini, caranya adalah cari bilangan jika dikali hasilnya adalah si C gitu ya. Jika dikali hasilnya adalah C dan jika dijumlah hasilnya adalah B. Nanti angkanya harus kembar. Kalau dikali hasilnya adalah si C dan kalau dijumlah hasilnya adalah si B. Kalau sudah dapat angkanya nanti tinggal kita masukkan dia ke sini. Misalkan angkanya dapatnya adalah P sama Q. P kali Q misalkan menghasilkan C. Dan P tambah Q misalkan menghasilkan B. Nah, kalau misalkan angkanya kayak gini udah dapat, tinggal kita masukkan dia ke sini. Tambah P tambah Q. Ketukar juga boleh, tambah Q tambah P. Nah, untuk lebih jelasnya contoh yang bentuk yang pertama ini kakak buat contohnya ya. Contoh yang pertama, tentukan akar-akar persamaan kuadrat dari x kuadrat ditambah 2x dikurangi 48. Nah, berarti di sini nilai a-nya 1 ya. A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 2 ya. C-nya sama dengan min 48. Sekali lagi, A itu angka yang di depan x kuadrat, B itu koefisien ataupun angka yang di depan x, dan C itu konstanta, angka yang tidak mengandung variabel. Nah, cara pemfaktorannya berarti jadinya si x kuadrat plus 2x min 48 sama dengan 0 ini kita buat xx gini ya. Nah, tinggal kita cari bilangan kalau dikali adalah hasilnya C dan kalau dijumlah hasilnya adalah B. Nah, kita cari nih bilangan kalau misalkan dia dikali hasilnya adalah si C, C-nya min 48 dan kalau dijumlah dia akan menghasilkan B. B-nya adalah 2. Nah, acuan kita mencari angka adalah di perkalian. Cari bilangan yang kalau dikali hasilnya adalah 48. Berarti bisa 1 dengan 48, bisa 2 dengan 24, bisa 3 dengan 16, bisa 4 dengan 21, 5 nggak bisa ya, 6 dengan 8. Nah, 8 dengan 6 balik lagi ya. Nah, ini acuannya, sekali lagi acuannya adalah di perkalian. Perkaliannya yang 48 adalah ini pasangannya. Sekarang dari pasangan-pasangan ini mana yang bisa menghasilkan kalau dijumlah itu adalah 2. Kalau 1 dengan 48 ini jelas nggak mungkin karena 1 ditambah 48 adalah 49. Ataupun misalkan 48 kurangi 1 adalah 47. Berarti ini nggak cocok ya. Yang kedua, 2 dengan 24. 2 tambah 24 adalah 26. Kalau 24 kurangi 2 dia 22. Nggak cocok juga. Yang ketiga, 3 dengan 16. 3 tambah 16, 19. 16 kurangi 3, 13. Nggak bisa juga. Yang keempat, 4 tambah 21, 25. 21 kurangi 4, 17. Nggak cocok juga. Nah, yang terakhir nih, 6 tambah 8, 14. Kalau 8 kurangi 6, 2. Nah, berarti cocok nih ya. Bisa menghasilkan 2. Nah, yang ini dia bisa menghasilkan 2.
Berarti angka yang kita pilih yang ini, 6 sama 8. Kita masukkan dia 6 sama 8. Tapi kalau misalkan dia perkalian hasilnya min, maka salah satu bilangan harus ada yang negatif. Mana yang negatif? Dan kalau di jumlahnya harus 2. Berarti yang negatif adalah angka yang kecil ya. Nah, berarti di sini. Min 6 kali 8, min 48. Min 6 tambah 8 sama dengan 2. Nah, cocok angkanya ya. Kalau sudah cocok angkanya, baru kita masukkan dia ke sini. Angkanya yang cocok tadi yang dapat adalah min 6 dengan 4 tambah 8 gini ya. Oke. Sudah dapat angkanya seperti ini, baru kita pecah. Berarti yang ini X min 6 sama dengan 0, yang satunya X plus 8 sama dengan 0. Pindah ruas, berarti X sama dengan 6, ini pindah ruas, X sama dengan min 8. Maka akar-akarnya adalah min 8,6. HP-nya adalah min 8,6. Ini akar-akarnya. Nah, contoh yang kedua, tentukan akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat min 25X min 26. Ini contoh yang kedua ya. Berarti di sini A-nya adalah 1, B-nya adalah min 25, dan C-nya adalah minus 26. Karena A-nya 1, berarti dia bentuknya seperti ini lagi ya. Tinggal kita faktorin. X kuadrat min 25X min 26 sama dengan 0. Faktorin lagi seperti ini ya. X. Nah, gini. Berarti cari bilangan, kalau misalkan dia dikali hasilnya adalah C. Berarti si C-nya kan min 26. Kalau dikali min 26 dan kalau dijumlah adalah min 25. Sekali lagi acuannya kita mencari bilangan di perkalian. Nah, sekarang kita cari bilangan berapa aja kalau misalkan dikali hasilnya 26. 1 dengan 26 dengan 2 dengan 13. Dari dua pasang ini mana yang kira-kira bisa menjadi min 25? Nah, benar. Yang menjadi pasangan 25 adalah yang ini ya. 1 tambah 26, 27. Tapi kalau 26 kurangi 1 bisa menghasilkan 25. Berarti pasangan ini yang kita ambil. Angkanya adalah 1 dengan 26. 1 dengan 26. Terus, kalau dikali dia harus minus nih. Berarti salah satu ada yang min. Tapi kalau dijumlah min 25, mana yang minus? Tentu angka yang lebih besar. Berarti yang minus adalah min 26. Nah, kita cocokin lagi ya. 1 kali min 26, min 26. 1 ditambah min 26, min 25. Cocok angkanya ya. Kalau sudah cocok, kita masukkan lagi dia angkanya ke sini. Berarti yang ini adalah plus 1 dengan min 26. Ketukar juga boleh. Min 26 di sini taruhnya nggak apa-apa. Plus 1 taruhnya di sini nggak apa-apa. Nah, selanjutnya X plus 1 dengan X min 26 kita pecah gini ya. X plus 1 sama dengan 0. X min 26 sama dengan 0. Berarti ini X-nya sama dengan min 1. Yang ini X-nya sama dengan 26. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah min 1 dengan 26. Bentuk yang kedua, pemfaktoran bentuk AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Dengan A-nya adalah bukan 1 dan juga A-nya bukan 0 ya. A-nya tidak sama dengan 1. Nah, cara pemfaktorannya kita buat kurung seperti ini. AX di sininya ya. Berarti kalau misalkan di sini 5X kuadrat ya 5X. Nah, di depannya 1 per A, berarti 1 per 5. Kalau di sininya 5X kuadrat. Kalau 7X kuadrat, berarti 7X. Di sininya 1 per 7. Gitu ya. Sama dengan 0. Nah, caranya gimana? Untuk mengisi angka yang di sini. Cari bilangan jika dikali hasilnya adalah AC. AC ini perkalian antara A dengan C ya. Dan jika dijumlah hasilnya adalah B. Kalau dikali adalah AC, kalau dijumlah adalah B. Nah, biar lebih jelas kakak ke contoh. Contohnya adalah
Tentukan akar-akar persamaan kuadrat dari 2x kuadrat ditambah 5x dikurangi 3 sama dengan 0. Nah, berarti di sini A-nya adalah 2 ya. A-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan 5, C-nya sama dengan min 3. Nah, selanjutnya untuk 2x kuadrat plus 5x min 3 sama dengan 0 ini, cara pemfaktornya kita lihat yuk. Nah, di sininya adalah kalau di sininya 2x kuadrat berarti di sini 2x depannya kasih 1/a berarti 1/2 gini ya, sama dengan 0. Nah, untuk mencari angka yang di sini, cari bilangan kalau misalkan dikali adalah AC. Nah, A-nya 2, C-nya min 3. Berarti kalau misalkan dikali A kali C, ya 2 kali min 3 didapat minus 6. Berarti AC-nya di sini minus 6 ya. Minus 6. Dan kalau dijumlah adalah B. B-nya adalah 5. Seperti yang tadi, acuannya adalah di perkalian. Perkalian yang menghasilkan 6 berapa aja? 1 dengan 6, 2 dengan 3. Nggak ada lagi ya. Mana yang menghasilkan 5? Nah, dua-duanya mungkin menghasilkan 5 ya. 1 ditambah 6, 7. 6 kurangi 1, 5. 2 tambah 3, 5. Ya, 3 kurangi 2, 1. Nah, dua-duanya angka ini bisa menghasilkan 5. Nah, tapi kita cari yang mana yang paling tepat nih. Kan di sini kalau misalkan dikali harus minus. Berarti salah satu angkanya adalah yang minus. Nah, berarti yang cocok adalah 1 dengan 6. Angka 1 dengan 6. Oke. Salah satu ada yang minus. Mana yang minus? Karena di sini kalau dijumlah adalah 5, berarti yang minus adalah 1 ya. Min 1 kali 6, min 6. Min 1 tambah 6 adalah 5. Kenapa nggak pilih yang ini, Kak? Nah, misalkan 2 kali 3, 6. Harus ada yang minus salah satunya. Misal yang ini. 2 kali min 3, min 6. Betul. Sekarang 2 tambah min 3, min 1. Nggak cocok ya. Ataupun minusnya di sini, Kak. Nah, min 2 kali 3, min 6. Min 2 tambah 3, 1. Nah, nggak cocok juga ya. Nah, berarti angka yang cocok adalah 1 dengan 6 ya. Min 1 dengan 6. Min 1 dengan 6, kita masukkan ke sini. Ketukar juga boleh. Misalkan min 1 di sini, ataupun min 1 yang di sini. Nggak apa-apa. Kakak taruh min 1-nya di sini ya. 6 berarti di sini ya. 6-nya positif, berarti plus 6. Nah, selanjutnya yang angka di sini si 1/2 pasti dia habis dengan salah satu yang dikurungnya ini. Kita pilih mana yang bisa habis. 2x dengan 2 habis. Min 1 dengan 2-nya nggak habis. Berarti bukan dengan yang ini. Sekarang coba dengan yang satunya. 2x dengan 2 habis, tinggal x ya. 6 bagi 2 tinggal 3. Nah, berarti yang setengah ini kita kalikan dengan kurung yang di sini. Kakak tulis dulu ya, setengah 2x min 1 dengan 2x plus 6 sama dengan 0. Tadi karena ini kita kalikan dengan kurung yang di depan nggak habis satunya, maka yang ini kita kalikan dengan kurung yang belakang. Oke. Ini tinggal turun 2x min 1. Nah, yang ini 2x kali setengah ataupun 2x bagi 2 tinggal x. Positif 6 bagi 2, 3 sama dengan 0. Selanjutnya tinggal kita pecah. Berarti 2x min 1 sama dengan 0. X plus 3 sama dengan 0. Ya, ini berarti x-nya sama dengan pindah ruas 1/2. Ini ya. Ya, ini x-nya sama dengan minus 3. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah min 3 dengan setengah. Nah, contoh yang kedua, tentukan akar-akar persamaan kuadrat dari 3/4x kuadrat tambah 4x kurangi 3 sama dengan 0. Nah, sebelumnya dia angkanya di sini ada angka pecahan ya. 3/4x kuadrat
ditambah dengan 4x kurangi 3 sama dengan 0. Nah, biar lebih mudah, bentuk pecahan ini kita kalikan KPK-nya, kalikan sesuatu KPK. Karena di sini per 4, kita kali semua ruas dengan 4. Nah, supaya apa? Supaya nggak ada bentuk pecahan. 3 per 4 x kuadrat dikali 4. 3 per 4 kali 4, coret-coret tinggal 3 ya. 3x kuadrat. 4x kali 4, 16x. Min 3 kali 4, min 12 sama dengan 0. Nah, baru kita tentukan nilai ABC-nya. Dari sini A-nya adalah 3, B-nya adalah 16, C-nya adalah min 12. Nah, selanjutnya tinggal kita buat faktornya. Faktornya berarti karena di sininya 3x kuadrat, maka kita taruh di sini 3x, 3x. Depannya 1 per 3 gitu ya. Sama dengan 0. Terus tinggal kita cari bilangan. Kalau dikali adalah AC, AC-nya kita cari ya. AC-nya adalah perkalian AC, A dengan C, A kali C, AC. AC-nya 3 kali min 12. Berarti didapat minus 36. 3 kali min 12 didapat minus 36. Kalau dijumlah adalah si B. B-nya 16. Oke. Kalau dikali adalah min 36. Dan kalau dijumlah adalah 16. Cari bilangannya. Acuannya sekali lagi di perkalian. Perkalian yang menghasilkan 36. Angkanya berapa aja? Bisa 1 dengan 36. Bisa 2 dengan 18, bisa 3 dengan 12, bisa 4 dengan 9, bisa 6 dengan 6. Mana yang kira-kira menghasilkan 16? 136 nggak bisa, karena 1 tambah 36, 37. 36 kurang 1, 35, nggak cocok. Mana? Nah, yang cocok adalah yang ini, 2 sama 18. 2 kali 18 menghasilkan 36. 2 tambah 18, 20. Tapi kalau 18 kurangi 2, 16. Nah, cocok ya. Nah, berarti angka yang kita pilih adalah 2 sama 18. 2 sama 18 ataupun 18 dengan 2. Gini ya. Nah, mana nih kalau dikalikan harus minus. Kalau dijumlah harus positif. Tentu angkanya yang lebih kecil ya. Nah, minus 2. 18 kali min 2, min 36. 18 tambah min 2, 16. Cocok ya. Nah, kalau cocok kita masukkan dia angkanya ke sini. Sekali lagi 18-nya boleh ketukar 18 di sini ataupun 18 yang di sini. 18 dengan min 2. Nah, selanjutnya si 1 per 3, 1 per 3, 3x plus 18 dengan 3x min 2 sama dengan 0. Si sepertiga ini pasti habis. Kita cek dulu dengan siapa habisnya. Apakah dengan kurung pertama ataupun dengan kurung kedua. Kalau misalkan dengan kurung pertama, 3x bagi 3 habis ya, tinggal x ya. 18 dengan 3 habis juga. Nah, berarti cocok. Ini langsung dengan kurung pertama nih ya. Oke. 3x bagi 3 tinggal x. 18 bagi 3 tinggal 6. Ini tinggal kita tulis lagi. Nah, selanjutnya x plus 6 berarti x-nya sama dengan min 6. Langsung ini ya. Ataupun seperti yang tadi, x plus 6 sama dengan 0. 3x min 2 sama dengan 0. Berarti ini x-nya sama dengan min 6. Yang ini x-nya sama dengan pindah ruas 2 dibagi 3. Gini ya. 2 per 3. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah min 6 dengan 2 per 3. Oke. Nah, bentuk yang ketiga adalah bentuk A kuadrat min B kuadrat sama dengan 0. Kalau menemukan bentuk seperti ini bisa kita faktorkan, jadinya A dikurangi B, A ditambah B. Jenisnya A kuadrat min B kuadrat ya. Jadinya A min B, A plus B. Contohnya, tentukan akar-akar persamaan kuadrat dari X kuadrat min 16 sama dengan 0. Nah, si X kuadrat min 16 sama dengan 0. 16 sebenarnya kan sama aja dengan 4 kuadrat. Berarti X kuadrat min 4 kuadrat sama dengan 0. Nah, ini sama-sama pangkat 2 nih. Berarti bentuknya kan seperti ini ya. Bisa kita faktorin jadinya
A min B, A plus B. Berarti yang ini A-nya adalah X, B-nya adalah 4. Maka jadinya X min 4, yang satunya X plus 4 sama dengan 0. Gitu ya. Tinggal kita pecah nanti X min 4 sama dengan 0 dan X plus 4 sama dengan 0. Gitu ya. X min 4 sama dengan 0, X plus 4 sama dengan 0. Berarti yang ini X-nya sama dengan 4, yang ini X-nya sama dengan minus 4. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah min 4 dengan 4. Gitu. Nah, contoh yang kedua, tentukan akar-akar persamaan kuadrat 9x kuadrat min 25 sama dengan 0. 9x kuadrat min 25. Nah, ini bisa kita ubah dalam bentuk kuadrat. 9x kuadrat berarti sama aja dengan 3x pangkat 2. Gini ya, 3 pangkat 2 9. X pangkat 2 x kuadrat. Kurangi 25 jadinya 5 pangkat 2 sama dengan 0. Gitu ya. Nah, pemfaktorannya jenisnya sama lagi seperti yang ketiga ini ya, A kuadrat min B kuadrat. Ini adalah A-nya, ini adalah B-nya. Berarti jadinya 3x min 5, yang satunya 3x plus 5 sama dengan 0. Ini kita pecah, 3x min 5 sama dengan 0, yang satunya 3x plus 5 sama dengan 0. Berarti yang ini x-nya sama dengan, ini pindah ruas jadinya 5. 5 dibagi 3 gitu ya. Yang ini berarti jadinya X sama dengan ini pindah ruas min 5 pindah ruas bagi 3. Berarti jawabannya min 5/3 dengan 5/3. Atau bisa kita tulis HP-nya adalah, kita singkat ya, plus minus 5/3. Min 5/3 dengan 5/3. Nah, bentuk yang terakhir adalah AX kuadrat ditambah BX sama dengan 0. Dengan C-nya tidak mempunyai konstanta ya, nggak ada C-nya, konstantanya 0. Nah, yang ini kakak langsung aja ke contoh ya. Contohnya adalah tentukan akar-akar persamaan kuadrat dari X kuadrat min 7X sama dengan 0. Berarti di sini nggak ada C-nya ya, nggak ada konstantanya, C-nya 0. X kuadrat min 7X sama dengan 0. Nah, caranya langsung kita keluarin si X-nya. X-nya kita keluarin, X dalam kurung. Nah, ini sisanya berarti tinggal X ya. Yang ini sisanya tinggal min 7 sama dengan 0. Ataupun kalau kita balikin lagi, X kali X, X kuadrat. X kali min 7X gitu ya. Nah, sudah kayak gini, kita pecah. X sama dengan 0, ini sama dengan 0, ini pun X min 7 sama dengan 0. Berarti yang ini X-nya sama dengan 7, pindah ruas ya. Nah, jadi yang ini himpunan penyelesaiannya adalah 0 dengan 7. Oke, satu lagi contohnya adalah tentukan akar-akar persamaan kuadrat 4x kuadrat ditambah 10x sama dengan 0. Nah, untuk 4x kuadrat plus 10x sama dengan 0. Nah, kalau yang ini kan 4 sama 10 bisa kita keluarin, bisa dibagi 2 ya. Nah, 2-nya langsung kita keluarin ataupun langsung dibagi 2 gitu ya. Yang ini bisa langsung kita bagi 2 dulu, kita perkecil ya. Kita bagi 2. Nah, berarti jadinya apa nih? Jadinya 2x 10 bagi 2 jadinya 5. Sorry, ini 2x kuadrat ya. Plus 5x sama dengan 0. Nah, setelah itu x-nya tinggal kita keluarin. X-nya kita keluarin. Berarti yang ini sisanya tinggal 2x. Yang ini sisanya tinggal 5. Oke, sama dengan 0. Kita pecah lagi. X sama dengan 0. Yang satu 2x tambah 5 sama dengan 0. Ini sama dengan 0. Ini udah ya. Yang ini X sama dengan, ini pindah ruas jadinya negatif. Negatif 5 dibagi 2 gitu ya. Maka himpunan penyelesaiannya adalah min 5/2 dengan 0. Menuliskan HP itu adalah formalnya adalah dari bilangan yang kecil ke yang besar ya. Maka kita tulis min 5/2 dulu. Min 5/2, 0. Nah, oke adik-adik, itu adalah pembahasan mengenai cara mencari akar-akar persamaan kuadrat dengan cara pemfaktoran. Tadi yang kita ulas ada 4 bentuk adik-adik ya.
Nah, di video berikutnya akan kakak bahas cara mencari akar-akar persamaan kuadrat ini dengan cara melengkapkan kuadrat ataupun kuadrat sempurna dan juga rumus ABC. Nah, simak di video berikutnya ya. Kakak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.